Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang saya hormati, khusus senior saya, kantor saya, Kak Zulhamidi, mudah-mudahan Allah selalu berkahi beliau. Mohon maaf yang duduk di atas ya, judul pengajian kita kali ini menjalani Ramadan sesuai standar, subjudulnya mengkalibrasi iman meraih sertifikasi takwa. Gimana? Labnya kalibrasi dia itu. Oh, yeah. Jadi sudah pernah, ini kan yang kedua kali saya kesini. Yang pertama waktu itu fikih standarisasi. Jadi memang Islam ini agama yang punya standar-standarnya. Kadang standarnya baku, tidak bisa diubah, dimanapun sama. Dan kadang-kadang standarnya itu fleksibel, beda tempat, beda waktu, beda masa, beda standar. Di antara contoh yang baku misalnya puasa Ramadan, ya mesti bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan lagi musim panas, boleh nggak geser? Jadi musim dingin aja deh. Kayak saya pernah ketemu di Chicago, aliran NOI namanya. Dia puasa, nanti cari aja NOI, Nation of Islam. Kayak kelompok gitu. Mereka Ramadannya Desember. Jadi Ramadan mau di mana ceritanya, tanggal berapa, Masihnya tetap mereka taruh di Desember. Alasannya karena biar nyaman puasanya. Unik juga ya. Nah itu nggak benar tuh, karena makanya standarnya ketat. Nah, tapi ada yang standarnya itu fleksibel. Sholat mau pakai baju apa? Yang ketat apa kira-kira? Yang baku standarnya kalau terkait pakaian. Nah, batas auratnya. Ya, tapi menutupnya pakai model apa, warna apa, ada kelonggaran. Jadi kita harus tahu bahwa standarnya kadang ketat, ya baku nggak bisa diubah, kadang-kadang bisa diubah. Zakat mau pakai uang, mau pakai barang pokok, makan pokoknya mau beras, mau kurma, tergantung tempat, tergantung. Nah, seperti itu. Jadi yang kita bahas nanti berapa dimensinya itu baku, beberapa dimensinya ada perbedaan pendapat atau bahkan fleksibel. Nah, namanya standarisasi mesti ada standar acuan ya, namanya dia. Apa standar acuannya? Tentu Al-Quran dan Sunnah dan dalil syariat lain. Untuk mengoperasikannya gimana? Apa SOP-nya? Fikih, ada ilmunya sendiri, ilmu fikih. Tentu dengan memperhatikan penjelasan dan pemahaman generasi sahabat, tabi'in, dan para ulama lintas generasi. Istilahnya kita mengkaji kitab-kitab mereka dan seterusnya. Dan tentu tujuan untuk menjaga biar mutu puasanya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga outputnya menghasilkan sertifikat takwa. Yang tentu uniknya sertifikat takwa ini nggak keluar dalam bentuk fisik di dunia ya, sehingga nggak bisa diklaim sudah bertakwa. Bahkan untuk puasa saja yang bisa kita klaim itu, walaupun klaimnya dengan penuh ketawaduan dan syukur ya, adalah puasanya sah. Itu aja yang bisa kita tahu. Bisa nggak dipastikan puasa diterima atau enggak? Nggak bisa. Yang tahu cuma Allah. Allah ngasih tahu malaikat pencatat amal. Siapa di sini kalau habis beramal soleh dapat notifikasi selamat, pahala Anda bertambah 10 poin, atau kalau berjamaah ya 27 poin karena sholat zuhur berjamaah. Nggak ada, nggak bisa diukur ya. Tapi bisa kita usahakan. Dan bagusnya hikmahnya kita nggak tahu berapa pahala kita sekarang, biar kita selalu tahu untuknya. Tapi tetap aja pada akhirnya kita cuma bisa mengukur sah. Adapun diterimanya kita nggak tahu. Maka dalam hadits Ahmad terkenal hadisnya, Nabi SAW sabdakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'ul atash. Banyak orang puasa, betapa banyak yang cuma dapat lapar dan haus aja, nggak dapat apa-apa. Maksudnya puasanya sah, tapi pahalanya enggak. Oh bisa Ustaz, sah tapi nggak dapat pahala, bisa. Ya. Sah itu artinya nggak usah diulang. Sah itu tidak usah diulang. Soalan berapa skornya, urusan lain. Kayak kita ngumpulin tugas, udah ngumpulin, sah, nggak usah ngulang lagi tugasnya. Ikut ujian, sah, nggak usah ngulang ujian. Berapa skornya? Gitu. Nah, itu yang kita sebenarnya
berharap kita bisa sesuai standar saat Ramadan. Hal paling sederhana, standar itu bisa disimpulkan dalam 2I. Berapa? 2I. Sebagaimana kata Kiai Jamal Dahlan, beramal memerlukan syarat-syarat. 1, ada niat menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah. I pertama, ikhlas. Yang kedua kata beliau, amal yang dapat diterima Allah ialah amal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Istilahnya kita ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Jadi I yang kedua adalah ittiba. 2I, ikhlas, ittiba. Dari 2 ini, kalau kita cuma 1 saja, ikhlas saja, tulus, tapi puasa Ramadannya dimulai dari maghrib sampai subuh. Ikhlas tapi tulus. Oh, anak ikhlas Ustaz, tidak riya, tidak pamer. Tapi puasanya dari maghrib sampai subuh. Gimana kira-kira? Valid nggak? Nggak. Kenapa nggak? Kan udah ikhlas. Iya, tapi tidak ittiba. Atau ittiba sesuai sunnah Nabi. Ya, sesuai ajaran Islam dari subuh sampai maghrib, tapi pamer. Ibadahnya pamer, tidak ikhlas, cuma ingin supaya dipuji orang lain. Alhamdulillah. Juga tidak valid, tidak diterima. Dia sah. Jadi satu biasanya dimensinya dimensi yang kedua, ittiba. Ya. Makanya mesti dua-duanya, ikhlas dan ittiba. Ibarat produk, ya. Kalau kita nggak ittiba, di reject. Sesuai standar, reject. Istilah reject itu istilah Nabi ya. Ini hadis kalau diterjemahin ke bahasa Inggris ada diksi rejectnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, maka itu reject. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kena reject. Salat kita di reject, salat puasa kita di reject. Nah, hal paling mendasar kita perlu tahu standarnya itu standar batal tidaknya puasa. Itu paling saya pikir hal kunci lah. Ya, batal. Kapan batal? Sebetulnya pembatalan batal puasa ujungnya 2. Yaitu apa? Makan minum. Ya, kalau di bahasa Arab itu to'am itu mencakup minuman. To'am itu makanan sekaligus minuman. Apa istilah Indonesianya? Istilah mencakup makanan dan minuman. Pangan itu mencakup minuman enggak? Pangan, masuk ya? Oke, pangan. Atau aktivitasnya apa? Nah, intinya pokoknya makan minum kita jadikan satu. Kemudian yang kedua, mohon maaf, berhubungan seksual. Bagaimana dengan muntah sengaja? Dari mana dia masuk kedua ini? Kan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man istaqa'a fa'alil qada. Ya, barang siapa sengaja muntah, maka wajib diganti itu puasa. Karena batal puasanya. Ya, tapi kalau waman zara'ahul qai fala qada'a alaihi, barang siapa yang muntahnya enggak sengaja, maka enggak perlu qada, alias puasanya sah, tidak batal. Kata para ulama, muntah sengaja itu kan dia membuat ada makanan yang keluar. Nah, sementara disebut sudah makan, sudah minum kapan? Ketika makanan minuman sudah melintasi makros huruf H, gitu kata para fuqaha. Makros huruf apa? Ini tengah-tengah tenggorokan. Kalau masih di area mulut atau tenggorokan yang tempat kho, ada ya. Di situ tuh itu luar. Jadi seolah-olah kalau orang muntah tuh, ini makros H ya, tengah-tengah. Atau di sini aja. Nah, dia tuh ada makanan keluar. Ada nggak makanan yang sampai ujung tenggorokan aja nih? Ada. Atau pangkal tenggorokan. Kemudian dia turun lagi. Set. Makan nggak berarti? Makan, karena kan kalau sudah keluar dari tengah tenggorokan, dianggap sudah area luar. Masuk lagi berarti apa? Makanya kalau kita cuma mencicipi makanan atau masakan, maaf ibu-ibu ya biasanya, batal nggak biasanya? Nggak batal. Kecuali kalau telan sampai melewati tengah tenggorokan. Demikian di kitab Tuhfatul Muhtad disebutkan makros huruf H. Nah, orang yang muntah sengaja, kan dia membuat sengaja ada makanan yang keluar, dan mau nggak mau namanya muntah mesti ada yang apa? Balik lagi. Ini konsep penting. Saya mau konsep tentang muntah sengaja ini kita paham kenapa dia batalin puasa. Bukan karena lemesnya itu, bukan. Kalau lemes nanti kerja jadi nggak mau kerja terbatal puasanya. Bukan, dia itu hikmahnya aja bikin lemes. Tapi alasan utama ilahnya istilahnya.
dia tuh membatalkan puasa karena itu, karena akan ada makanan minuman yang ke atas melewati area tadi, kemudian pasti masuk lagi. Karena orang muntah nggak bisa bersihin semuanya, nggak bisa. Mau gimana juga, kumur-kumur pun cuma bersih sampai area atas aja. Makhrajul ini nggak kena. Itu dia, maka karena dia sengaja melakukan itu, sehingga dia dianggap batal. Kalau dia nggak sengaja muntahnya baru. Sebagaimana orang yang mohon maaf habis sahur udah cikat gini, pas lagi sholat subuh, masih ada daging nyelip. Ternyata rasanya udah berusaha dikeluarin tapi ketelan. Batal nggak? Nggak batal. Karena nggak sengaja. Nah tapi nggak sengaja itu harus sesuatu yang maaf kami saya cabut dulu ya. Harus sesuatu yang dari luar. Kalau hanya berputar di dalam badan kita, maka ya maksudnya jadi hanya ya seperti peredaran darah ya, atau menelan liur. Jadi liur itu kan tempatnya bukan dari dalam. Dari mana liur? Di mulut ini ada ya, mengeluarkan liur. Kemudian kita telan nggak apa-apa. Ulama sepakat bahwa menelan ludah meskipun sengaja itu tidak batalkan puasa, kecuali ya, walaupun mohon maaf agak risih membahasnya, kalau liurnya dikumpulin di gelas, taruh kulkas, diminum, nah itu baru batal puasa. Jadi jangan, wah kata Ustaz minum air liur meskipun sengaja ditelan nggak batal, ya udah saya kumpulin di gelas, taruh kulkas, diminum. Tapi kalau dikumpulin di mulut aja nggak, harus keluar mulut dulu, dia baru jadi sesuatu eksternal. Kalau masih di mulut kumpulin, itu kan nggak apa-apa. Jadi sebagian orang kalau lagi puasa sering banget meludah. Oke, bagus-bagus aja, cuma jangan sampai berlebihan. Sehingga seolah puasa itu apa? Memberatkan. Nah ini penting, kita mengkaji fikih apa adanya. Islam yang apa adanya itu mudah. Kalau Islam yang katanya-katanya itu kayaknya susah. Nggak boleh berenang, ya nggak boleh mandi. Ribet amat puasa. Nanti kumur-kumur dia gimana tuh kalau wudu? Pakai hair dryer jangan-jangan nanti tuh lidahnya. Kan namanya orang kumur-kumur wudu, akan ada nggak molekul-molekul air yang nempel di lidah? Ya akan ada lah. Mustahil dia mungkin gimana mau ngilangin pakai hair dryer. Nah otomatis akan ada yang ketelan secara tidak sengaja. Tapi nggak masalah. Sesuatu yang di luar kemampuan. Atau nanti ada beberapa contoh. Kita sebenarnya kalau bernafas, nah sebenarnya kita menghirup ada nggak molekul-molekul air di udara? Ada. Bahkan kalau kita lagi tempatnya dingin, ya atau pegunungan, itu udaranya benar-benar lembab. Sehingga kita menghirup, dianggap minum nggak? Nggak. Atau pertama itu tidak dianggap minum. Karena sangat kecil, terlalu kecil. Dan puasa bukan ibadah yang impossible. Puasa ibadah yang tujuannya untuk melatih diri kita, melatih bahasa kerennya sekarang self control. Kita mengendalikan diri, dan itu penting. Karena kalau nggak punya kemampuan mengendalikan diri, ngelihat duit banyak, punya rakyat, bawaannya pengen apa? Pengen imbat. Ngelihat ada perempuan cakep sendirian di ujung komuter lain, bawaannya pengen dilecehkan. Ngelihat ada ya macam-macam lah, dosa-dosa itu sebenarnya kembali ke apa? Self control. Kita mau mengendalikan diri. Saya pikir rata-rata dosa orang tuh anggap udah filthy, udah jelek. Tapi tinggal dia bisa mengendalikan diri nggak? Sering orang tahu itu salah, tapi bisa mengendalikan diri nggak? Nah puasa tuh kira-kira latihan di situ. Jadi bukan ibadah yang terlalu rumit, terlalu berat sampai kayak impossible gitu. Juga mengendus kalau makanan lewat di tukang sate, kira-kira gimana? Batal nggak puasanya? Wah, hebat sate. Nggak batal. Even sengaja menciumnya. Nggak batal karena terlalu kecil dan tidak dianggap makan. Menghirup asap kendaraan, maksudnya asap kendaraan ya. Nanti rokok ada pembahasan di bawah. Menghirup asap kendaraan juga tidak membatalkan puasa. Menggunakan inhaler bagi penderita asma ada diskusi antara ulama. Mayoritas ulama yang menyatakan juga tidak batal karena terlalu apa? Kecil. Pernah lihat kawan asma? Ya, lagi kambuh. Saya ingat punya beberapa teman yang begitu, sampai kita jadi dia suruh minta ambilin di tas, apa ambil. Pertama kali saya ngeliat tuh panik,
ambil di tas, saya bawain aja tasnya, dia yang ambil sendiri. Ternyata semprot-semprotan itu. Nah itu tidak batalkan puasa, ya, karena terlalu kecil. Itu ibarat menghirup tadi kabut udara semacam di Wonosobo, mana lagi tempat-tempat yang begitu. Itu kan ada lembab molekul airnya lumayan, tapi tidak dihitung minum. Namun merokok beda, meskipun elektrik. Meskipun rokok elektrik itu kandungan di dalam rokok, nikotinnya dan seterusnya itu memberikan kayak semacam asupan bagi kita seperti makan minum. Sehingga banyak orang kuat nggak makan, nggak minum, tapi cukup apa? Ngerokok. Banyak nggak orang kayak gitu? Ada yang begitu. Nah, ini para ulama, misalnya ulama Syafi'i tegaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya nggak boleh batalin puasa. Terlepas diskusi rokok hukumnya apa, kita keluar dari diskusi tersebut. Yang fatwa MUI tahun 2009 menyatakan rokok itu antara makruh dan haram. Artinya orang Indonesia silakan memilih. MUI fatwanya rokok itu antara haram dan makruh. Tapi jadi haram dalam 3 kondisi. MUI bilang ini haram nih, sepakat. Waktu itu sidang fatwanya. Yaitu kalau dilakukan oleh ibu hamil, kalau dilakukan oleh anak kecil, dan kalau dilakukan di tempat umum, misalnya di masjid, sekolah, kantor. Nah, saya pikir juga di kantor-kantor atau tempat-tempat seperti itu ada tempat khususnya biasanya untuk merokok. Ala kulli hal, intinya terlepas dari hukum rokok itu apa, ya tetap aja ketika puasa dia tahan. Ya, jangan merokok. Ini kutipannya kitabnya nih. Ya, ini saya ambil dari Hasyiah Al-Jamal terhadap Syarah Manhajul. Pembahasan berikutnya, cuci muka pakai air batalin puasa nggak? Nah, karena sebenarnya gini, kulit kita nih kan ada pori-porinya, ya nggak? Ini air tuh masuk, makanya ada obat-obatan untuk bersihin muka. Iklan itu selalu ngasih apa tuh? Ilustrasi bahwasanya obatnya masuk ke dalam kulit, kan begitu. Tapi itu bukan makan minum yang dimaksud. Apapun yang masuk ke pori-pori kulit saja, tidak ke saluran darah, itu tidak membatalkan puasa. Itu poin penting, ya. Kita bedakan antara masuk ke badan sampai urat saja, sampai kulit saja, dengan kalau masuk ke pembuluh darah. Emang kenapa? Ada apa dengan darah? Kira-kira ada apa dengan darah? Kenapa kita bicara tentang saluran darah? Jawabannya karena pada akhirnya kita makan dan minum, gizi-gizinya diedarkan seluruh tubuh melalui, dan kita menghirup oksigen, diedarkan manfaat dari oksigen tersebut melalui darah. Jadi kunci di darahnya, kata kunci. Maka kalau masuk saja ke pori-pori kulit itu nggak batalkan puasa. Termasuk berenang, mengoleskan skincare, pakai pakai koyo. Ya, mudah-mudahan koyo itu bukan merek bukan sih ya. Ya pokoknya itu yang zaman dulu sekarang pakai untuk menghangatkan badan. Begitu juga suntikan. Ya di kitab-kitab kuning nih, ya Anadul Tolibi, kitab-kitab Madzhab Syafi'i pun ditegaskan, suntikan tidak batalkan puasa selama bukan ke saluran darah tadi. Misalnya suntikan apa ya, yang cuma di otot saja. Nah itu enggak. Kenapa? Karena dia seperti masuknya air dalam pori-pori tadi. Kita keramas, masuk nggak ke dalam pori-pori kulit kepala? Masuklah. Tapi itu nggak batalkan puasa. Kalau nggak, udah sekalian aja orang khusus Ramadan sholat gak usah wudu, kan begitu. Tapi nggak ada syarat begitu. Paham kita, Islam nggak sesulit itu. Yeah. Tapi kalau disuntik pada saluran darah, ya betul. Apalagi suntikan nutrisi, termasuk di infus. Berarti apa? Membatalkan puasa. Lagi bisa kalau orang udah sampai begitu ya, berarti kan lagi sakit. Ya udah dari awal memang ya udah dapat keringanan tidak puasa. Demikian. Tapi andai dia benar puasa tetap ya batal gara-gara suntikan darah. Ini ada lembaga fatwanya, OKI, punya MUI gitu ya, Majma' Fiqh Islam. Itu fatwakan membedakan antara suntikan nutrisi di pembuluh darah dengan yang lain. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Cuma memang kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaqi'in lan takuna sha'iman, di surat Abu Daud. Kalau kumur-kumur saat wudu itu maksimalkan, kecuali kalau lagi puasa. Menghirup air ke hidung juga kalau lagi puasa sedikit aja. Kumur-kumur pas lagi puasa sedikit aja. Kalau kita banyak
kumur-kumurnya dan menghirup airnya seperti biasa, seperti sebelum puasa, terus ketelan batal. Ya, maka kan diwanti-wanti sama Nabi. Memakai celak nggak batalin puasa. Nabi SAW pakai celak. Iktahala wa huwa shaim. Obat tetes mata otomatis seperti celak, cuma di mata. Memang kadang ada, Ustaz, ada rasa di tenggorokan. Nggak, itu urusan saraf aja, bukan berarti masuk cairannya gitu, enggak. Berbekam, Nabi SAW berbekam saat puasa. Berbekam tidak batalkan puasa. Karena bekam itu mengeluarkan darah. Nah ini kaidah lagi, mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa. Berarti donor darah tidak batalkan puasa. Tapi menerima transfusi darah batal. Cuci darah gimana? Batal kan, ada yang keluar, ada yang masuk. Batal. Tapi biasanya kalau udah begini ya sakit. Ini dari awal udah sebaiknya emang gak usah puasa. Kemudian di antara isu yang penting juga adalah pekerja keras, bukan pekerja keras enaknya, pekerja dengan kerjaan berat ya. Tadi belum lama saya dapat pertanyaan dari Jepang, dia nggak boleh puasa oleh bosnya di hari kerja, hari bukan kerja silakan, karena kerja berat sekali di daerah bekas bom atom. Gitu. Nah, ya mungkin ada radiasi atau kerja berat gitulah. Jadi memang secara fisik dia udah diukur, ya nggak apa-apa. Terus nanti konsekuensinya apa? Qadha di hari libur, qadha di luar Ramadan. Beberapa bisa dicontohkan para ulama kontemporer itu supir truk truk berat. Tapi sekali lagi untuk yang orang seperti ini itu kalau selama nggak ada larangan dari pekerjaan, dia puasa dulu pagi-paginya. Kerja bangunan nih, bangun LRT, puasa dulu pagi-pagi. Nanti kalau udah nggak kuat, siang-siang baru baru silakan batalin. Tapi jangan lupa diganti di hari lain. Ini bukan ulama zaman sekarang aja, enggak, dari ulama zaman dulu udah dibahas. Ya, al-a'malu syaqqah istilahnya dalam kitab-kitab kuning. Udah dibahas ya, Ibnu Hajar Al-Haytami udah lama bahas tersebut. Itu poin penting. Adapun tentang ibu hamil menyusui, maka memang ini dari semua pembatal yang paling sengit perdebatannya ini. Tapi gampangnya ini silakan milih pendapat yang dianggap lebih meyakinkan, silakan. Ada yang berpendapat hanya fidyah, ada yang berpendapat hanya qadha, ada yang membedakan tergantung kasus, kadang-kadang bisa dua-duanya qadha dan fidyah. Silakan ya. Kalau di mazhab Syafi'i yang umumnya orang Indonesia ikuti, itu adalah dibedakan. Jika dia khawatir kesehatan dirinya atau dirinya dan anaknya, dia qadha saja. Tapi kalau dia hanya khawatir kesehatan bayi, tidak khawatir kesehatan diri, dia qadha dan fidyah. Dan pada akhirnya saya tutup dengan menyatakan Ramadan adalah momen tahunan kita untuk mengkalibrasi fitrah kita, hati kita yang mungkin sudah melenceng dari titik nol fitrah kita sebagai manusia hamba Allah yang muslim. Wallahu a'lam. Kalau memang ada kesempatan mungkin bisa ada diskusi, kalau tidak ada kita sudahi. Baik, alhamdulillah sudah mendengarkan kajian ya terkait dengan Ramadan. Silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya kepada Ustaz bisa dibuka sesi pertanyaan. Silakan. Mau ada yang bertanya, mungkin yang kalangan ibu-ibu atau wanitanya mau bertanya juga bisa lewat. Ngopi mantap. Gimana? Ngopi ya. Ngopi kertas ijazah, ngopi dokumen nggak batal. Nggak batal ya. Berpahala pekerjaan. Sekarang kita mau bertanya dengan pelaksanaan puasa. Ya, saya pikir jelas kami nggak masalah. Ya memang. Baik, kalau sudah jelas, mungkin dari Ustaz ada penutup ataupun kesimpulan dari materi yang disampaikan. Ya, ini kita coba jalani Ramadan kali ini jangan biasa-biasa aja dan juga jangan merasa berat. Jadi kan dia momen tadi untuk kita kembali memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, mudah-mudahan dapat SNI ya. Dapat SNI.
Walaupun kita nggak tahu dapat apa enggak, tapi kita usahakan SNI dapat sertifikat takwa tadi. Ya. Amin ya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sama-sama kita datang kajian. Terima kasih atas perhatiannya rekan semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.